Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fadilah Himawan, peserta pelatihan dasar CPNS Basarnas tahun 2025 dari UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Pangkal Pinang. Jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula Angkatan 8 Kelompok 2. Aku Smart ASN dan peranku untuk instansiku. Saat pertama kali saya dinyatakan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, saya merasa campur aduk antara bangga, bersyukur, sekaligus menyadari besarnya tanggung jawab yang akan saya emban. Saya bukan hanya akan menjadi ASN biasa, tetapi jadi bagian dari instansi yang langsung berhadapan dengan nyawa manusia di titik paling kritis dan paling menentukan. Dalam dinamika kerja Basarnas, khususnya di Kantor Pusat Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang, saya melihat bahwa setiap bagian sekecil apapun memegang peran penting. Sebagai CPNS yang masih dalam masa pembelajaran ataupun pembinaan, tugas saya mungkin belum menyentuh langsung operasi. Namun, dalam setiap tugas teknis dan administratif yang saya jalankan, mulai dari pengecekan alat, membuat laporan, hingga mengikuti pelatihan. Dari sana saya belajar satu hal, yaitu kontribusi saya adalah bagian dari sistem yang menyelamatkan jiwa. Sebagai ASN yang smart, profesional, adaptif, dan berintegritas, saya menyadari bahwa tanggung jawab saya bukan sekedar menjalankan tugas rutin, melainkan memberikan kontribusi nyata bagi instansi dan masyarakat. Uraian tugas saya sebagai CPNS di kantor SAR mencakup dukungan operasional dalam pelaksanaan operasi, penyiapan peralatan, serta koordinasi dengan unsur terkait di lapangan maupun secara administratif. Sebagai CPNS yang ditempatkan di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Pangkal Pinang, saya berada dalam fase pembelajaran, pendampingan, dan pembinaan terhadap struktur serta budaya kerja, yang dimana saya mengemban tugas-tugas seperti dukungan kesiapsiagaan operasional yang membantu pengecekan peralatan SAR dan pemeliharaan logistik operasional. Yang kedua, pelaporan dan administrasi, yang dimana saya mengemban tugas seperti dukungan kesiapsiagaan operasional yang membantu pengecekan peralatan SAR hingga pemeliharaan logistik operasional. Melalui salah satu tugas-tugas seperti berikut, saya belajar bahwa profesionalisme dalam hal kecil seperti memeriksa alat atau menyusun laporan adalah bagian dari ekosistem besar. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan beberapa jenis layanan utama yang diberikan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Yang pertama, layanan operasi SAR. Layanan siaga SAR bisa meliputi siaga SAR rutin yang dilakukan setiap hari di kantor dan siaga SAR khusus di hari-hari tertentu. Selanjutnya, dukungan pelatihan dan pembinaan potensi SAR kepada masyarakat dan instansi lain. Yang terakhir, layanan informasi dan pelaporan kejadian yang membutuhkan respon cepat SAR. Selanjutnya, standar layanan yang harus dicapai. Respon cepat, yang dimana tim SAR wajib bergerak sesuai SOP. Yang kedua, pelayanan tanpa pungutan biaya. Semua layanan SAR bersifat gratis, terbuka, dan non-diskriminatif. Selanjutnya, koordinasi lintas instansi. Operasi SAR harus melibatkan seluruh potensi SAR dan instansi pendukung secara terpadu. Yang terakhir, profesionalisme petugas. Setiap personel SAR dituntut memiliki keterampilan teknis yang memadai, disiplin tinggi, dan akhlak kemanusiaan. Poin selanjutnya, keterkaitan tugas pribadi dengan pencapaian kinerja instansi. Sebagai seorang CPNS, peran saya mungkin belum berada di garda terdepan. Namun, setiap langkah kerja saya yang saya lakukan adalah bagian dari rantai penyelamatan. Ketika saya membantu melakukan pengecekan alat, itu menjadi salah satu untuk memastikan kesiapan tim. Dan poin yang terakhir, langkah-langkah untuk memastikan kinerja yang lebih baik. Agar saya terus berkembang sebagai ASN yang kompeten dan berdampak, saya telah menyusun beberapa komitmen pribadi. Saya berkomitmen meningkatkan kompetensi teknis dan non-teknis dengan secara aktif mengikuti pelatihan SAR serta pelatihan soft skill dan hard skill. Yang kedua, membangun etika kerja profesional, menjaga integritas
tidak menyalahgunakan kewenangan, dan berkomitmen penuh terhadap nilai-nilai ASN berakhlak. Yang ketiga, evaluasi dan target pribadi. Menetapkan indikator kinerja individu, meminta umpan balik dari atasan, dan melakukan refleksi rutin terhadap pekerjaan saya. Yang keempat, berinovasi dari lingkup sederhana. Menciptakan inisiatif kecil yang membantu efektivitas kerja, seperti sistem pengarsipan digital atau pelaporan yang lebih cepat. Yang terakhir, menjaga kesehatan fisik dan mental. Karena dalam dunia SAR, kesiapan fisik dan mental adalah modal utama dalam menghadapi kondisi ekstrim di lapangan. Saya sadar menjadi ASN di Basarnas bukan hanya tentang bekerja. Ini adalah tentang panggilan mulia. Maka, sebagai CPNS yang siap menjadi bagian dari keluarga besar SAR, saya berkomitmen untuk terus belajar, berkembang, dan memberikan yang terbaik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiq Nam Jagat Samagram, we are family.